Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih setia bersama kami dalam agenda coaching klinik zona integritas pada sesi kedua dengan materi teknis penyusunan rencana aksi dan monef zona integritas. Bapak Ibu, para pejuang ZI Jawa Timur yang tergabung pada acara ini, kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link yang ada pada kolom chat. Ya, mungkin tadi ada yang belum mengisi, karena ini daftar hadirnya memang kita buat per sesi, begitu. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini pada sesi kedua ini nantinya kita akan lebih banyak berdiskusi begitu, karena materi yang akan kita sampaikan tentunya sudah sering sekali kita bahas dan mungkin juga Bapak Ibu yang membangun zona integritas semuanya juga telah menyusun yang namanya rencana aksi zona integritas. Silakan Mbak Ami bisa share materi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi telah kami sampaikan bahwa pada sesi kedua ini kita akan membahas terkait dengan teknis penyusunan rencana aksi dan monef ZI. Sebenarnya tidak ada format khusus dalam penyusunan rencana aksi maupun monef ZI karena selama ini dari pihak evaluator TPN selalu menilai bukan dari format yang kita buat, melainkan adalah upaya-upaya yang telah dilakukan terkait dengan menyusun rencana aksi dan juga monitoring dan evaluasinya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita mereview kembali sebenarnya apa sih zona integritas itu. Tentu Bapak Ibu para peserta coaching klinik kali ini telah mengetahui sebenarnya zona integritas itu adalah apa begitu ya. Jadi kita review kembali bahwa zona integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK, WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Dan fokusnya adalah perubahan budaya kerja integritas, tidak hanya pemenuhan dokumen pendukung. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa zona integritas bukan hanya hal pemenuhan dokumen pendukung. Nah, ini Bapak Ibu juga sudah memahami apa itu definisi dari WBK dan WBBM. Next. Nah, ini Bapak Ibu, apa-apa saja yang harus disiapkan pada saat kita membangun zona integritas? Tahapan-tahapan apa yang dilakukan setelah Bapak Ibu melakukan pencanangan zona integritas? Yang pertama adalah menentukan kinerja terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menentukan upaya pencapaian kinerjanya. Contoh, Bapak Ibu memiliki IKU jumlah PAD. Nah, setelah itu baru menentukan langkah strategis yang akan diambil, misalnya upaya-upaya apa yang akan dilakukan seperti SP, maklumat, medsos, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memastikan keberadaan dan kesesuaian indikator kinerja utama, baru selanjutnya adalah melanjutkan pembangunan zona integritas dengan 6 area perubahan. Apa saja 6 area perubahan? Seperti yang sudah sering kita bahas, area yang pertama adalah manajemen perubahan. Apa-apa saja yang harus dipenuhi, seperti yang tampil pada layar Bapak Ibu. Tujuan dari manajemen perubahan adalah mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset dan culture set, gitu ya. Apa-apa saja yang harus dipenuhi, di sana ada tim kerja zona integritas, kemudian rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi zona integritas, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja.
Kemudian kita review kembali pada area yang kedua, area penataan tata laksana. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Tentunya hal-hal yang harus disiapkan adalah menyiapkan SOP, kegiatan utama di perangkat daerah maupun unit kerja, kemudian SPBE, dan keterbukaan informasi publik. Kita review kembali pada area yang ketiga, yaitu pada area penataan manajemen SDM. Nah, tujuannya adalah meningkatkan profesionalisme SDM aparatur dengan beberapa pemenuhan yang harus dipenuhi adalah yang pertama perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemudian ada pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, dan penegakan aturan disiplin atau kode etik. Selanjutnya kita review kembali pada area selanjutnya, yaitu pada area penguatan akuntabilitas. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal-hal apa yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah upaya keterlibatan pimpinan, kemudian adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, pada area penguatan pengawasan, tujuannya adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan apa saja yang harus dipenuhi? Ada beberapa sub area, yaitu gratifikasi, kemudian penetapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Yang terakhir adalah pada area pelayanan publik, tujuannya adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dengan beberapa pemenuhan antara lain standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan peningkatan teknologi informasi. Itu tadi kita sudah mereview 6 area perubahan yang ada pada zona integritas. Nah, bagaimana kita menentukan rencana aksi zona integritas? Next. Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Tujuan dari rencana aksi zona integritas adalah yang pertama kita gunakan sebagai acuan dalam membangun zona integritas menuju WBK WBBM. Dan yang kedua adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas. Ada beberapa komponen yang ada dalam rencana aksi. Yang pertama adalah komponen pengungkit, yang tadi sudah kita bahas dan kita review, ada 6 area perubahan. Yang kedua adalah komponen hasil. Pada komponen hasil, seperti Bapak Ibu bisa lihat pada LKE. Oke, mohon izin Mbak Ami. Ya, pada LKE di sana ada survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi. Nah, kami mencontohkan untuk rencana aksi komponen hasil, misalnya kita fokus pada SKM dan SPAK, contohnya adalah yang pertama membentuk tim survei dan pencacah hasil survei, kemudian yang kedua adalah menentukan responden survei, yang ketiga menyusun dan menyiapkan kuesioner, dan yang keempat adalah pengolahan hasil survei oleh tim pencacah hasil survei. Ini adalah salah satu contoh yang kami ambil dalam menentukan rencana aksi pada komponen hasil. Next. Nah, hal yang terpenting dalam menentukan rencana aksi adalah menentukan waktu pelaksanaan. Tujuannya adalah memastikan target yang diwujudkan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Hal yang lebih penting juga adalah menentukan target prioritas. Mengapa target prioritas perlu kita tetapkan? Karena pada masing-masing area perubahan tentu tidak mungkin bisa kita laksanakan seluruhnya dalam satu waktu, begitu ya Bapak Ibu, sehingga perlu kita pilih mana yang menjadi prioritas di tahun berjalan. Artinya tidak semua target-target yang kita tetapkan itu perlu diprioritaskan. Misalnya Bapak Ibu menentukan pada area manajemen perubahan perlu diprioritaskan pada tahun ini, itu juga diperbolehkan dan tidak ada batasan apapun terkait penetapan target prioritas. Nah, ini adalah contoh tabel rencana aksi zona integritas. Di sini terdapat uraiannya, kemudian output yang diharapkan apa,
Di sini juga sudah ditentukan waktunya, rencana pelaksanaannya dilakukan pada bulan apa, kemudian di sini ada penanggung jawab, dan ada satu kolom lagi yang sering terlewat oleh Bapak Ibu, yaitu target prioritas. Nah, ada beberapa unit kerja yang menggunakan format berbeda dengan format ini, misalnya cukup berhenti sampai di penanggung jawab saja, dan target prioritas ini diberikan penjelasan pada laporan yang berbeda atau pada dokumen yang berbeda. Namun kami menyarankan bisa dijadikan satu dalam satu format seperti ini untuk memudahkan untuk melihat apakah ini merupakan target prioritas atau tidak. Bisa diberi tanda centang di sini ya, bisa centang gitu, mana yang merupakan target prioritas. Next. Nah, untuk selanjutnya terkait monitoring dan evaluasi zona integritas, akan dijelaskan oleh Mbak Ami. Untuk nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi dan tanya jawab. Silakan Mbak Ami. Baik Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit terusan dari Mbak Herni, bahwa di mana dalam zona integritas pasti akan dilakukan monitoring dan evaluasi apa yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan zona integritas tersebut. Dan di sini maksud dan tujuan dari Monef Jati adalah yang pertama sebagai gambaran bagi terhadap perkembangan kemajuan dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dan selanjutnya mengetahui kegiatan-kegiatan atau aksi yang telah dilakukan oleh semua tim zona integritas serta mengetahui rencana aksi mana saja yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Berikut contoh tabel Monef ZI yang dimana di sini bisa berupa seperti tabel seperti ini, hanya menambahkan realisasi output. Di situ bisa diberi keterangan kekurangan apa saja yang kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. Jadi bisa ditambahkan kolom seperti ini dan bisa dibuat berupa laporan, di mana apa saja kekurangan yang telah dilakukan, hambatan apa saja, dan bisa diberikan rekomendasi apa yang akan dilakukan terhadap kekurangan dan hambatan tersebut ke depannya. Seperti ini. Laporan Monef ZI akan lebih baik jika Monef dituangkan dalam laporan Monef yang setidak-tidaknya memuat hambatan dan rekomendasi apa yang harus dilakukan ke depannya untuk memperbaiki kegiatan tersebut. Baik, sedikit dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Herni kembali. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, paparan yang singkat, padat, dan jelas begitu ya, karena kita akan lebih banyak di diskusi. Kami silakan Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa berinteraksi secara langsung dengan cara raise hand. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan penyusunan rencana aksi maupun Monef dari pelaksanaan zona integritas. Kami persilakan. Dari Rumah Sakit Paru Jember ya. Ya, kami persilakan dari Rumah Sakit Paru Jember. Iya, suaranya masih belum dapat kami dengar dari Rumah Sakit Paru Jember. Mas Agung bisa dibantu untuk unmute? Nggih, mohon di unmute ya dari sana Bapak Ibu. Masih belum ya? Oke, di unmute dulu karena kami masih belum dapat mendengar suara Bapak Ibu dari Rumah Sakit Paru Jember. Ya, cek. Bisa? Bisa, silakan. Berni, saya izin bertanya, untuk kami kan sudah 3 kali ya, 4 kali ini mau maju.
Nah, tapi belum ada feedback kira-kira mana yang akan kami evaluasi dan akan kami benahi. Terus yang kedua, terus untuk 2023 ini kiranya mana saja ya yang nanti akan untuk dinilai oleh TPI itu. Karena di suratnya ini kan semuanya kan tes dari mulai tanggal berapa 8 sampai 12 ya itu ya. Nah, kiranya nanti apakah sudah ada jadwalnya atau gimana? Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Rumah Sakit Paru Jember. Sudah 3 kali ya ikut evaluasi ya. Ya, 4 kali ini Bu Herni. 4 kali Mau. tahun ini. Oke. Pak, tetap semangat gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, apa saja yang dinilai begitu tentunya sama karena memang pedoman yang kita gunakan tetap sama dengan tahun kemarin. Jadi masih tetap menggunakan LKE yang sama begitu. Yang dinilai adalah pada 6 area perubahan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua tadi terkait dengan jadwal evaluasi begitu ya. Karena memang kami belum menentukan jadwalnya, tempatnya di mana, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, jadwalnya gimana. Itu akan kami susuli dengan surat Bapak Ibu dan memang perlu kami informasikan terlebih dahulu bahwa kami akan melakukan beberapa saringan dahulu gitu ya. Jadi kalau tahun lalu kita mengevaluasi seluruh unit kerja yang membangun zona integritas, di tahun ini tidak semuanya ikut desevaluasi, melainkan akan kita sortir terlebih dahulu pada seleksi administrasi. Jadi tanda kutip ini memang bukan kompetisi, tetapi kami tetap akan mensortir karena memang di surat kami ada 100 lebih ya, ada sekitar 113 perangkat daerah maupun unit kerja yang membangun zona integritas. Tentunya akan tetap kami dampingi dan akan kami sortir terlebih dahulu terkait dengan pemenuhan dokumen administrasinya gitu. Iya. Bu Erni, bertanya lagi berarti ini tidak semuanya ya, misalkan dari Dinas Kesehatan kan ada banyak itu PT-PT-nya, berarti tidak semuanya berarti nantinya ya. Masih disortir dulu sama dulu. Semuanya kami evaluasi, tapi ada beberapa tahapan evaluasi. Yang pertama adalah seleksi administrasi begitu. Jadi kita lihat dulu kelengkapan administrasinya bagaimana. Apabila dia memenuhi syarat untuk dapat dilakukan desevaluasi, maka akan kami jadwalkan untuk desevaluasi begitu. Jadi ada beberapa tahapan. Administrasinya kira-kira? Gimana? Seleksi administrasinya kira-kira kapan ya Bu Erni? Ya, di jadwal tersebut Bapak Ibu. Jadi kita kan menjadwalkan ada 5 hari ya, 5 hari desevaluasi. Ada sehari atau 2 hari yang akan kami gunakan untuk seleksi administrasi. Ya. Terima kasih atas arahannya. Oh ya, untuk terakhir melengkapi kapan ya Bu Erni ya? Supaya ini kan sudah mepet waktunya dengan hari raya besok terakhir. Ya. Jadi hawa-hawa libur ini sepertinya. Hawa-hawa libur ini ya. Nanti akan kami susuli dengan surat apa-apa saja yang harus dilengkapi dan deadline-nya kapan begitu nih Bapak Ibu. Terima kasih. Akan yang kami jelas ya sebelum evaluasi. Sebelum jadwal evaluasi. Matur nuwun Bu Erni. Ya, terima kasih dari Rumah Sakit Paru Jember. Untuk selanjutnya kami silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada unek-unek terkait dengan hal evaluasi zona integritas. Dari Dungus Bu Erni. Oke, siap Pak. Dari Rumah Sakit Dungus. Silakan Pak. Baik Bu Erni, kami kan mengalami perubahan nomenklatur. Sebelumnya kami membangun itu masih pada era Rumah Sakit Paru, kemudian saat ini rumah sakit kami sudah menjadi rumah sakit umum tipe C yang sebelumnya D. Apakah tiap tahap perubahan ini tetap kami siapkan data? Artinya seperti pencanangan, apakah harus mencanangkan lagi ataukah cukup yang pertama waktu berstatus rumah sakit paru itu, kemudian
seperti dokumen-dokumen perubahan dari mungkin tim itu tetap kita lampirkan tiap perubahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari RSUD Dungus. Ini tempat ini Pak ya, berganti nomenklatur begitu ya Pak ya. Oke. Jadi dokumen-dokumen yang terdahulu tetap dilampirkan Pak, karena itu tetap dihitung sebagai awal dari pembangunan zona integritas. Namun untuk yang saat ini tetap harus diperbarui Pak. Hal-hal yang bisa diperbarui saja. Ya, tetap seperti dokumen pelayanan, standar pelayanan itu berarti yang terbaru aja. Ya, betul sekali. Harus yang terbaru Pak, harus yang terbaru. Kalau misalnya kayak dokumen pencanangan, apakah setelah nomenklatur berganti, apakah perlu mencanangkan kembali? Tidak perlu Bapak. Kalau untuk pencanangannya tidak perlu, melainkan dokumen-dokumen lain yang ada update data seperti tadi standar pelayanan dan sebagainya harus diperbarui ya Pak. Termasuk SK tim, kemudian penentuan rencana aksi dan sebagainya tetap harus diperbarui dengan nomenklatur yang baru Pak. Iya, siap. Yang data terakhir aja gitu, berarti yang dilampirkan di... Bukan data terakhir yang dilampirkan Pak, semua data pembangunan zona integritas terdahulu tetap dilampirkan. Hanya masing-masing Bapak masukkan ke dalam folder tersendiri, misalnya pembangunan sejak tahun 2019 dibikin folder tersendiri, 2020 tersendiri, sampai dengan saat ini. Jadi terlihat Pak, perkembangannya terlihat. Kalau dilampirkan hanya dokumen yang terakhir, seolah-olah Bapak baru membangun zona integritasnya di tahun ini, begitu Pak. Ya, siap, terima kasih Berni. Siap Bapak. Kami silakan Bapak Ibu yang lain. Silahkan untuk raise hand. Karena pada sesi ini kita akan lebih banyak berdiskusi. Di sini juga sudah hadir ada Ibu Wiwit, misalnya nanti ada yang ditanyakan terkait hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi. Silahkan Bapak Ibu. Oke, dari DPM PTSP Surabaya, Kota Surabaya. Oke, silakan di DPM PTSP Kota Surabaya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Mohon izin bertanya Ibu, untuk beberapa dokumen terkait zona integritas itu kan memang tahun kemarin itu sudah ada pembaruan karena kan untuk 2021 kita kan sudah SOTK baru, artinya memang di penilaian ZI 2022 memang dokumen-dokumen banyak yang kita perbarui disesuaikan dengan SOTK yang terbaru. Nah, kami rasa penilaian di bulan Maret April ini memang banyak hal yang masih relate, artinya masih saat ini kami gunakan. Contoh standar pelayanan, terus juga SK tim, karena baru saja memang di tahun kemarin kita menyesuaikan dengan SOTK. Nah, memang kan ada beberapa pertanyaan lagi. Ini ada SK-SK, apakah memang kalau masih relate boleh memakai data-data yang masih pakai atau memang harus dilakukan pembaruan seperti nomor SK-nya, tahunnya, maupun hal-hal yang perlu di tahun 2023 ini kayak semacam apakah perlu diperbarui semua atau boleh pakai data-data yang tahun kemarin itu. Baik, terima kasih dari DPM PTSP Kota Surabaya. Jadi memang pada prinsipnya begini Pak, seluruh dokumen yang disajikan itu tidak harus diupdate setiap tahun. Apabila dokumen tersebut masih relate, silahkan bisa dipergunakan. Misalnya tadi yang ditanyakan terkait dengan SK-SK, misalnya SK pembangunan ZI, SK tim dan sebagainya. Apabila masih relate, silahkan dipergunakan kembali. Tidak perlu diupdate setiap tahun. Yang perlu diupdate itu adalah rencana aksi tadi. Ya, rencana aksinya saja silahkan diupdate. Kemudian selain juga ada rencana aksi pembangunan zona integritas, juga ada rencana aksi agen perubahan. Kalau misalnya ada perubahan terhadap personil agen perubahan, itu juga harus diupdate Pak. Rencana aksinya juga harus diupdate. Untuk SK-SK lain serta dokumen-dokumen lain, apabila masih relate, silahkan dipergunakan. Gitu. Sudah jelas nih dari DPM PTSP Kota Surabaya.
Selanjutnya kami persilahkan dari, ya, ada yang mau bertanya lagi? Kita santai saja ya Bapak Ibu ya. Mbak Herni, Mbak Ami, mungkin bisa dijelaskan, tadi kan disampaikan contoh rencana aksi nih. Ini banyak unit kerja yang baru pertama kali ikut forum seperti ini. Ini bisa dijelaskan terlebih dahulu, ngisinya bagaimana itu satu persatu, begitu ya? Baik Bu Wiwi. Silakan Mbak Ami mungkin bisa share screen dulu. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh tabel rencana aksi zona integritas. Ini adalah contoh yang paling simpel, tapi Bapak Ibu tidak harus membuatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini contoh yang pada layar Bapak Ibu, di sini ada manajemen perubahan. Nah ini masing-masing pertanyaan yang ada pada LKE. Nah ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah rencana aksi yang akan Bapak Ibu lakukan. Ini isiannya sama dengan LKE, namun apabila Bapak Ibu merasa bahwa rencana aksi yang akan saya buat tidak perlu seperti ini, karena ini sudah selesai semua, misalnya seperti itu. Bapak Ibu dipersilahkan untuk membuat rencana aksi dengan kalimat yang lain di sini ya Bapak Ibu ya. Saya persilahkan. Nah ini contohnya adalah pada manajemen perubahan di area pemenuhan. Pemenuhan area manajemen perubahan, di sini kita mencontohkan membentuk tim pembangunan zona integritas. Kemudian output yang diharapkan apa? Bapak Ibu bisa isikan di sini. Kita sambil diskusi ya Bapak Ibu. Ya, di situ output yang ditentukan apa? Misalnya dia adalah SK tim kerja. Ya, dalam rangka SK tim kerja itu tadi, apa-apa saja yang harus dilakukan. Misalnya, ada tahapan-tahapan. Ini contohnya ya, bisa membuat undangannya, kemudian melaksanakan rapat pembentukannya, penentuan anggota timnya, apakah ada prosedur yang harus dipilih, misalnya harus yang memiliki kompetensi, memahami TUSI, berdedikasi, dan sebagainya. Kemudian di situ juga bisa ditambahkan pengesahan tim kerjanya. Nah, disahkan oleh siapa, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dengan detail di situ dimasukkan, jadi tidak harus sama seperti yang kami contohkan. Kami persilakan untuk dapat memberikan isian ini selengkap mungkin dan sedetil mungkin, karena di sini kan kelihatannya hanya seolah-olah menentukan tim kerja, itu seolah sesuatu yang gampang, padahal di dalamnya ada berbagai macam tahapan yang harus dilakukan. Gitu. Kemudian misalnya untuk dokumen rencana pembangunan zona integritas, di situ membuat dokumen rencana kerja pembangunan ZI. Misalnya di sana ada undangannya, kemudian ada absensinya, kemudian ada laporan kegiatannya. Silakan bisa dimasukkan pada masing-masing kolom di sana. Kemudian dalam dokumen pembangunan ZI tadi tentu ada target-target prioritas begitu ya Bapak Ibu. Nah, target-target prioritas ini harus ditentukan karena untuk mengetahui apa saja yang menjadi prioritas Bapak Ibu di tahun berjalan ini. Karena kan tidak mungkin semuanya dikerjakan dalam waktu bersamaan begitu. Jadi silakan Bapak Ibu menentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai, kemudian juga bisa menentukan target-target prioritas yang melibatkan seluruh tim kerja. Selain itu juga dapat melakukan analisa dan evaluasi pada masing-masing rencana kerja dan rencana aksi yang mungkin tahun lalu tidak terlaksana, seperti itu bisa dimasukkan kembali ke dalam rencana aksi di tahun sekarang, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan rencana aksi tersebut itu dengan
SK atau bisa hanya tabel seperti ini tapi tetap ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang dilihat oleh evaluator kemarin juga sudah disampaikan pada saat rapat evaluasi pembahasan hasil evaluasi tahun lalu bahwa untuk evaluasi ZI tahun ini dokumennya tidak boleh berubah gitu ya Bapak Ibu. Pada saat diusulkan pada saat tanggal 31 Mei, dokumennya tidak boleh diganti-ganti lagi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan mengupload dokumen berupa file PDF begitu. Nah, jadi Bapak Ibu pada saat menyusun rencana aksi tadi bukan hanya dalam format Excel, melainkan sudah dalam bentuk format PDF. Setelah disahkan kemudian di PDF-kan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian misalnya contoh lain, misalnya Bapak Ibu akan melakukan sosialisasi kepada pegawai. Misalnya Bapak Ibu merencanakan akan melakukan pengarahan pada saat apel pagi atau rapat staf secara periodik. Misalnya Bapak Ibu sudah punya jadwal rapat staf setiap bulan. Bisa dilakukan di sana Bapak Ibu. Jadi uraiannya adalah sosialisasi kepada pegawai pada saat rapat staf misalnya. Bisa dicentang tiap bulannya ini bisa diisi, bisa diwarnai apa begitu ya, diisi. Kemudian contoh sosialisasi lain yaitu pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja. Nah, ini juga silakan Bapak Ibu menentukan targetnya ditaruh di bulan apa. Kemudian ada sosialisasi kepada masyarakat melalui website atau media elektronik lainnya seperti itu. Kemudian juga di sana ada pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ami bahwa dalam rangka pencapaian target pembangunan zona integritas masing-masing komponen itu perlu dievaluasi antara lain seperti pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota tim, kemudian membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana aksi yang telah ditetapkan, dan membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan dan data dukung lain seperti berita acara, kemudian daftar hadir, notulen, dan sebagainya. Jadi nanti pada saat mengisi LKE, dokumen data dukung yang dibutuhkan bukan hanya foto-foto saja ya Bapak Ibu, mungkin selama ini Bapak Ibu terbiasa kalau misalnya melakukan kegiatan lampirannya adalah foto, padahal foto itu merupakan data dukung tambahan saja, begitu ya Bapak Ibu. Yang utama adalah data dukung itu berupa dokumen seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada berita acara, kemudian ada notulen dan sebagainya. Oh ya. Oke, ini miliknya UPT PBD Trenggalek. Mohon izin ya UPT PBD Trenggalek ini dijadikan contoh ya. Karena seperti kita tahu PT PBD Trenggalek di tahun 2022 kemarin meraih predikat WBK dan ini merupakan satu-satunya unit kerja provinsi se-Indonesia yang meraih predikat WBK di tahun 2022. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dokumen data dukung yang tadi saya sampaikan diawali dengan undangan, kemudian ada daftar hadir, kemudian di sini juga ada notulennya. Ya, ini Bapak Ibu bisa saksikan ada notulen, kemudian ya ini notulen ada pada masing-masing area. Sudah lengkap di sini. Nah, ini lampirannya berupa foto juga ada. Nah, yang paling penting pada saat setelah dilakukan monitoring dan evaluasi adalah tindak lanjut dari Monef tersebut. Nah, ini sudah lengkap, ada undangan tindak lanjut Monef, kemudian ada daftar hadir, kemudian ada notulen. Selanjutnya, ini sudah lengkap pada masing-masing area dan dilanjutkan dengan foto-foto. Nah, foto-foto ini hanya sebagai dokumen pelengkap begitu ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini sudah sangat komprehensif menampilkan upaya-upaya yang telah dilakukan pada saat monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi tersebut.
Oke, begitu Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan kembali. Apakah di sini ada yang dari UPT PBD Trenggalek? Bisa raise hand dari UPT PBD Trenggalek? Kami beri kesempatan untuk UPT PBD Trenggalek untuk bisa sharing, karena tadi juga dokumennya kita gunakan sebagai contoh. Kami persilakan. Ada Bu Kiki ya. Bu Kiki, apa kabar Bu Kiki? Oh ya, ada Pak Galih, ada Pak Kepala UPT. Pak Bos ya Bu, Pak Bos itu. Ada Pak Bosnya ini ya. Mohon izin tadi dokumennya kita gunakan sebagai contoh Pak Galih. Iya, Mbak Erni. Nggih, gimana Mbak Erni? Oh, oke. Mungkin bisa sharing sedikit tips-tips menentukan rencana aksi dan juga Monef Z ini, Mbak Kiki maupun Pak Galih. Monggo Sinten yang akan memberikan sharingnya ini. Oh iya, sepertinya kendala sinyal ini ya di sana ya. Kendala sinyal, kami tidak bisa mendengar suara. Ini nge-freeze gitu ya. Iya, suara saya apa sudah terdengar Mbak Herni? Mohon maaf. Ya, suaranya sudah terdengar. Silakan, Mbak. Oh iya. Oh ya. Ya, terima kasih. Mohon izin Mbak Herni, kami sharing terkait apa yang telah dilaksanakan di UPT PBD Trenggalek. Jadi kami terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi itu sudah terlaksana setiap triwulan Mbak Herni. Jadi kami setiap triwulan kami itu di masing-masing Pokja itu sudah menginventarisir. Jadi untuk permasalahan-permasalahan apa yang sekecil apapun itu kami catat. Terus nanti di setiap akhir triwulan itu kami mengundang semua anggota Pokja untuk mengadakan pertemuan dan membahas terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Setelah itu kemudian kami melaksanakan pertemuan yang kedua yaitu terkait dengan tindak lanjut masing-masing Pokja. Jadi yang pertama itu mengadakan pertemuan untuk proses monitoring dan evaluasinya. Kemudian nanti masing-masing Pokja melakukan pembahasan. Setelah dibahas di masing-masing Pokja, kita bertemu kembali untuk menginventarisir dan kemudian menentukan langkah-langkah tindak lanjutnya. Seperti itu Mbak Eni yang terlaksana di tempat kami. Ini memang telah dilaksanakan secara berkala ya, setiap 3 bulan sekali begitu ya Mbak? Iya, yeah, 3 bulan sekali untuk setiap masing-masing Pokja. Jadi kalau misalkan ada kejadian ataupun ada peristiwa pada saat berjalannya triwulan tersebut diinventarisir terlebih dahulu yang kiranya memerlukan pembahasan akan dibahas kemudian di dalam pertemuan Monef setiap 3 bulan sekali Mbak Erni. Oke, baik, terima kasih. Ini sharing yang luar biasa dari UPT PBD Trenggalek bahwa memang sudah terbiasa melakukan Monef secara berkala setiap 3 bulan sekali begitu ya Mbak ya. Dan mohon izin menambahkan Mbak Herni, mungkin ini juga bisa dijadikan masukan untuk
Bapak Ibu yang sedang membangun zona integritas. Jadi meskipun pada saat proses penilaian itu berjalan, kami tetap melaksanakan MONEF itu, Mbak Eni. Jadi untuk dokumen-dokumennya itu tetap kami update di dalam Drive. Jadi meskipun penilaian berjalan maupun kita kan tidak pernah tahu pengumumannya itu kapan. Jadi setiap triwulan kami tetap melampirkannya di Drive yang sudah ada, gitu Mbak Eni, tanpa mengubah folder yang sudah disampaikan melalui PMPZI yang di Kemenpan. Oke, itu di tahun kemarin ya Mbak ya, masih bisa mengupdate dokumen-dokumen walaupun setelah diusulkan begitu ya. Dan untuk tahun ini sepertinya memang agak berbeda karena memang sudah ada ketentuan bahwa dokumen yang sudah dikirimkan ke TPN itu tidak boleh diupdate gitu Mbak. Jadi mungkin bisa disimpan saja mungkin ya. Oh nggih, kalau ditaruh di folder luarnya folder gitu juga tetap tidak bisa. Iya, tersendiri. Jadi tidak merubah link yang ada di PMPZI Mbak Herni. Jadi di luar itu, di luar apa yang sudah disampaikan ke Menpan. Oke, baik. Terima kasih sharingnya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Kiki dari UPT PPD Trenggalek. Terima kasih juga Bapak Kepala UPT. Terima kasih. Kami persilahkan Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing atau juga menyampaikan pertanyaan. Di sini tampaknya juga banyak dari Bapak Ibu di kabupaten kota ya. Kami persilahkan Bapak Ibu. Karena memang menyusun rencana aksi dan MONEF ini seolah hal yang gampang banget gitu ya. Kelihatannya sangat gampang, tapi pada saat nanti ditanyakan oleh evaluator, itu biasanya nanti kalau memang kita tidak menyusunnya dengan benar, kita nanti bingung menjawabnya ya Bapak Ibu. Seperti contohnya terkait dengan penetapan target prioritas. Terkadang itu memang sering terlewat. Bapak Ibu tidak menentukan target prioritas di situ. Padahal evaluator, hal pertama yang ditanyakan oleh evaluator mesti itu. Selain menyusun rencana aksi, juga ditanyakan apa yang menjadi prioritas dari rencana aksi di tahun ini. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian pada saat MONEF juga yang sering ditanyakan adalah apa tindak lanjut dari MONEF. Jadi bukan hanya sekedar MONEF saja, tetapi apa tindak lanjutnya dan hasilnya bagaimana. Seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu. Dari mana ini? Dari UPT PPD Gresik ya, kan persilakan dari UPT PPD Gresik. Kelihatan gesturnya kayak mau bertanya begitu. Silakan Bapak Ibu di UPT PPD Gresik. Sepertinya masih ada kendala ya, suaranya masih belum terdengar. Apa mungkin bisa di-unmute dulu Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu di UPT PPD Gresik, kami persilakan. Terima kasih. Yang mau kami tanyakan yaitu terkait dengan LKE, itu ada form bagian pengungkit dan reform. Nah, itu apa bedanya, apa beda lampirannya untuk pengungkit dan reform? Yang dilampirkan karena kalau kita baca lagi di bagian reform itu sudah ada yang intinya sama dengan pengungkit. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari UPT PPD Gresik. Ini sebenarnya materi yang akan kita bahas di hari ketiga ya, di tanggal 28 April nanti. Kita ada materi tentang pengisian LKE dan juga bukti dukung. Tapi nggak apa-apa nih ya, spoiler dulu gitu. Jadi begini Bapak Ibu, terkait dengan LKE tadi pengungkit dan juga
pemenuhan dan juga reform, apa bedanya begitu ya tadi ya pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada bedanya Bapak Ibu. Kalau di pemenuhan itu adalah apa-apa yang harus kita penuhi. Apa-apa yang harus kita penuhi sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan yang ada pada LKE. Nah, reform adalah hasil dari pemenuhan. Begitu ya. Sebagai contoh seperti ini. Pada pemenuhan, apakah telah ditunjuk agen perubahan? Maka Bapak Ibu menjawab iya, begitu. Nah, di reform pertanyaannya adalah berapa jumlah agen perubahan? Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa jumlah perubahan yang telah dibuat? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bukti dukungnya sama, begitu kan? Bukti dukungnya sama, yaitu SK agen perubahan, kemudian rencana aksi agen perubahan, kemudian laporan agen perubahan, sama Bapak Ibu, seperti itu. Jadi pada prinsipnya reform adalah hasil dari pemenuhan. Untuk lebih jelasnya nanti kita ikutin coaching klinik yang di tanggal 28 ya Bapak Ibu ya. Nanti ada sesi terakhir kalau nggak salah, itu ada bagaimana kita mengisi lembar kerja evaluasi dan juga menentukan data dukung yang benar itu seperti apa. Begitu nggih dari Bapak Ibu UPT PPD Gresik. Terima kasih. Kami persilahkan untuk penanya selanjutnya, silahkan raise hand atau juga mungkin bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Atau mau sharing gitu boleh Bapak Ibu. Oke, ini kita bacakan pertanyaan dari Bapenda Jatim, UPT PPD Malang Utara dan Batu. Izin Bu Herni, mohon pencerahan bagaimana solusi atas membuktikan kepada evaluator jika pada Google Review kami yang telah diberikan rate bintang 1 oleh masyarakat, namun kami terkendala karena Google bisnis kami telah diklaim oleh orang lain. Dahulu ketika pada evaluasi tim TPI diberikan masukan solusi untuk dibuatkan titik bisnis yang baru. Mohon petunjuknya. Kemarin ini pertanyaan sudah kami sampaikan kepada Bu Gita, ya, Bapak Ibu dari UPT PPD Malang Utara, begitu ya. Ya, sudah saya kirimkan ya Bapak Ibu, saya lihat kembali jawabannya. Oke, jadi pada prinsipnya, informasi yang kami dapatkan dari Ibu Gita, yang pertama adalah Google Review hanya salah satu media publik yang bisa kita manfaatkan informasi keluhannya untuk perbaikan unit kerja. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita bisa mengoptimalkan tindak lanjutnya lewat kanal pengaduan yang telah siap atau Pemda siapkan. Fokus kita bukan ke medianya, tapi lebih ke tindak lanjut substansi aduan publik. Kemudian yang kedua, sama halnya dengan poin 1, kami akan cross-check nanti ke kanal atau media internal yang bersangkutan, seperti apa proses dan tindak lanjut pengaduan di unit terkait. Jadi, kalau saran kami, apabila permasalahannya seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin bisa dibuatkan semacam telaahan begitu, yang menunjukkan bahwa memang telah dilakukan upaya-upaya untuk memperoleh kembali akun Google Review-nya, namun sampai saat ini masih belum mendapat tindak lanjut dari Google. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, karena memang intinya bukan dari Google Review-nya saja, melainkan dari proses-proses dan upaya-upaya tindak lanjut pengaduan. Itu sih yang menjadi poin penting yang disampaikan oleh Mbak Gita kemarin. Begitu ya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa disampaikan melalui telah staf begitu, bahwa telah terjadi permasalahan terkait Google Review yang telah diklaim oleh orang lain atau instansi lain begitu. Bu Wit mungkin ada yang ditambahkan? Iya, makasih Mbak Herni. Jadi Bapak Ibu terkait dengan ini mungkin bisa jadi tidak hanya terjadi di UPT PPD Malang Utara ya, benar ya, Malang Utara. Tapi juga banyak unit kerja lainnya mengalami hal serupa. Jadi Google Review-nya ini diberikan komentar yang kurang baik, rate-nya 1 mungkin ya. Karena Google bisnisnya ini diklaim orang lain atau mungkin nggak tahu nomor yang dipakai diklaim, intinya nggak bisa diklaim. Jadi
bagaimana sebaiknya. Sebenarnya kalau berbicara tentang Google Review, ini kan tidak hanya untuk kepentingan ZI gitu ya. Jadi Google Review ini adalah kepentingannya untuk instansi Bapak Ibu dalam segala bidang. Misalkan ada orang evaluasi yang lainnya atau ada orang ingin mengetahui bagaimana gambaran pelayanan di unit kerja Bapak Ibu. Ini pasti yang dilihat pertama kali itu. Seperti kalau kita mau makan bakso nih, saya sering mencontohkan, saya pengen ke Malang, pengen ke Batu nih. Tapi saya mau cari nih bakso yang enak, yang mana rate-nya paling tinggi, kan pasti gitu. Bakso enak deket sini, kan gitu ya. Browsingnya, cara browsingnya seperti itu, otomatis keluar ratingnya, keluar kita baca ratingnya tinggi, terus ulasannya bagaimana? Ulasannya ternyata loh kok banyak komplain, ratingnya itu 4,5 nih, ternyata ulasannya banyak komplain, wah curiga nih, jangan-jangan ini pakai bot, chatbot, kan banyak ternyata seperti itu ya Bapak Ibu, dan ini juga terjadi. Kami temukan dan ditemukan oleh TPN di beberapa unit kerja. Sayangnya itu ada di Jawa Timur juga terjadi yang seperti itu. Oh ternyata ini pakai chatbot nih. Jadi kayak template gitu. Oh bagus-bagus semuanya. Kembali lagi terkait dengan fungsi dari Google Review tadi. Ini adalah seperti itu. Untuk memberikan gambaran, capture terhadap pelayanan yang sudah diberikan oleh unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Lalu, kalau ceritanya seperti tadi, seperti yang terjadi sudah diklaim tapi nggak bisa. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan? Silakan Bapak Ibu, tentu langkah pertama berhubungan dengan Google-nya ya. Berhubungan dengan Google-nya, kalau ternyata sudah mentok ini, nyoba-nyoba bersurat nggak bisa terus, karena nggak punya orang dalam juga gitu ya, nggak punya orang dalam juga di Google, jadi kita nggak bisa mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan. Maka yang kedua langkahnya, kami memang menyarankan untuk ganti PIN tempat kalau bisa. Nanti mulainya dari nol lagi dong, Mbak, gitu ya. Pertanyaan ini kita mulai kemarin tuh sudah banyak yang mereview, tapi kalau diganti PIN tempat yang baru lagi nanti jadi ada 2 unit kerja yang pertama, dan yang kedua nanti kita mulai dari nol lagi reviewernya. Ini adalah resiko akibat kejadian gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, mitigasi resikonya, maka itu yang kita ambil. Daripada berdiam diri tanpa ada progres, mungkin alangkah lebih baik ada progres yang seperti itu. Tapi semua pilihan itu tergantung kepada unit kerja masing-masing tentunya ya Bapak Ibu, karena kebutuhannya seperti apa dengan resiko masing-masing. Kalau nggak diupdate juga selamanya kita nggak bisa menyampaikan komen balik nih kalau ada catatan yang nggak bagus. Atau juga kalau seandainya nanti mulai dari nol lagi, gimana pandangannya dan lain sebagainya. Ditimbang-timbang saja Bapak Ibu kira-kira mana yang paling baik untuk unit kerja masing-masing, sehingga nanti ketika ada yang seperti itu, karena TPN ini kan tentu berbatas ini ya, terbatas ruang dan waktunya. Mereka akan mencari informasi dengan mudah dengan cara browsing. Dengan cara browsing, atau kami juga seringkali melakukannya seperti itu. Misalnya, kita masukkan kata kuncinya, misalkan dari RSUD Haji nih, kita akan cari kata kuncinya, Pungli RSUD Haji. Nah, cara kerjanya seperti itu Bapak Ibu. Pungli RSUD Haji, nanti akan keluar sendiri itu. Atau misalkan di Dinas Pendidikan, dengan mohon maaf, stigma negatif yang ada di Dinas Pendidikan misalkan, kita akan mencari langsung gratifikasi atau pungutan liar dari SMA mana gitu. Itu adalah keyword-keyword yang digunakan pada saat TPI maupun TPN melaksanakan evaluasi. Akan tetapi Bapak Ibu, evaluasi ini kepentingannya adalah untuk mendapatkan predikat WBK. Jangan sampai salah sangka bahwa oh berarti pembangunan ZI itu untuk memenuhi dokumentasi itu. Oh tidak. Itu hanya pembuktiannya.
Jadi kembali lagi kami sampaikan bahwa pembangunan zona integritas ini untuk semuanya. Semuanya membangun zona integritas. Wilayahnya berintegritas gitu ya. Jujur, sesuai dengan kaidah-kaidah gitu loh, sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu adalah zona integritas. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu ingin mencapai next level, maka akan ada ujian yang harus ditempuh. Ujiannya apa untuk mencapai menuju predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi? Ujiannya apa? Ujiannya yang tadi. Ujian tertulis gitu ya. Nanti ada ujian lisan, ada ujian praktek. Nah, kalau di zona integritas nanti akan ada ujian lisan, ada ujian dokumentasi, artinya pembuktian-pembuktian. Kemudian yang terakhir nanti akan ada ujian kunjungan lapangan. Itu adalah bentuk-bentuk ujiannya. Jadi memastikan ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan predikat WBK, oh iya memang ini terverifikasi. Walaupun ternyata ada sesuatu begitu ya, ada sesuatu sudah ditetapkan WBK, oh ternyata ada sesuatu. Nah, ini beda lagi ceritanya. Karena janji tadi, janji sesuai aturannya sudah dipenuhi, janjinya sudah terpenuhi, kemudian ternyata ada sesuatu, komitmen yang sudah dijanjikan tadi kan dianggap ingkar. Sudah diingkari dengan adanya pelanggaran integritas. Maka kemudian seringkali kita melihat juga di beberapa media, di beberapa informasi yang disampaikan oleh Kemenpan akan ada pencabutan. Pencabutannya bukan terhadap ZI-nya. Pencabutannya adalah terhadap predikat WBK-nya. Jadi kurang lebih begitu gambarannya Bapak Ibu terkait dengan apa perlunya Google Review. Kita hanya memudahkan saja, memastikan bahwa kita ini baik-baik aja. Atau kalau perlu, gimana cara lain ngepin nggak bisa, ngepin tempat karena berdekatan nggak bisa. Maka bisa diarahkan review tersebut Bapak Ibu membuat semacam catatan atau komen kritik saran masuknya ke web misalkan. Nanti di home-nya bisa dimasukkan sana, kritik saran untuk ditampilkan di catatan sana, di catatan di web tersebut. Itu adalah cara-cara yang bisa ditempuh ya, artinya nggak mati harus begini begitu, harus pakai Google Review dan harus bisa dan ketentuan-ketentuan lainnya, nggak harus mati saklek seperti itu. Ini adalah upaya-upaya yang bisa ditempuh lainnya ketika langkah yang pertama nggak bisa, langkah kedua nggak bisa. Dikasih tuh alternatif banyak langkah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena ZI ini tidak semata-mata pemenuhan administrasi. Lebih ke beneran nggak sih integritas, maka dibuktikan. Hanya itu saja yang seringkali kami sampaikan. Begitu Mbak Herni. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Penjelasan yang sangat komprehensif dari Bu Wiwit telah kita dengarkan bersama. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi. Kayak masih ada waktu. Silahkan, bisa raise hand Bapak Ibu. Silahkan dari RSUD Dr. Sudono. Ya, ini Dr. Ririn Madiun ini tampaknya mau bertanya ya, bolak-balik tadi unmute begitu. Silakan Dr. Ririn Madiun, kami persilakan Dr. Ririn. Oh, tidak ada Dr. Ririn. Dari RSUD Dr. Sudono tadi, bagaimana Bapak Ibu? Oh ya, Dr. Ririn. Cek suara aja kayaknya Dr. Ririn. Hawa-hawanya udah mau liburan nih Mbak. Kayaknya. Boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu silahkan dari RSUD Dr. Sudono. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah dokter? Oh ya, Dr. Ririn. Silakan Dr. Ririn. Silakan Dr. Ririn bisa menyampaikan pertanyaannya. Begini Mbak Erni, tadi saya menyimak ya tentang sekilas tentang evaluasi
dari ZI kemarin, itu seandainya kan kita kalau di puskesmas itu kan sudah rutin ya, ada pralogmin begitu ya, ada logmin, ada pralogmin itu ada pralogmin mutu, pralogmin UKP, UKM, yang mana di dalam itu dibahas tentang kendala-kendala, capaian dan sebagainya. Nah itu bisa ya menjadi bagian dari evaluasi ZI begitu ya. Halo? Iya, izin Dokter Ririn, kalau boleh tahu pralogmin itu apa nggih? Soalnya kami masih minim banget ya pengetahuan tentang Jadi Bapak mungkin sakitan begitu. ya, bukan rumah sakit, saya dari puskesmas. Dari puskesmas, nggih, Dari ngapunten. puskesmas. Jadi pralogmin itu itu sebelum ya, logmin itu lokakarya mini. Jadi di situ merupakan rapat pertemuan para PJ dan juga petugas kesehatan begitu nggih. Jadi ada pralogmin mutu, itu berarti membahas tentang mutu di puskesmas. Kemudian ada pralogmin UKP, berarti upaya kesehatan perorangan, pralogmin upaya dan masyarakatnya. Di dalamnya itu selain daripada membahas capaian SPM maupun PKP atau kinerja puskesmas, itu juga hambatan dan keluhan. Nah, apakah rutinitas itu dapat menjadi bagian evaluasi ZI? Yang mana dalam pralogmin dan logmin ini tidak terdapat pokja begitu bunyinya kalau kami, tapi PJ begitu. Gimana Mbak? Oke. PJ tadi apa Ibu? PJ itu penanggung jawab. Oke. Oke. Berarti ini di luar ZI Bu ya? Ada MONEF, ya. MONEF terkait dengan layanan, tapi ini di luar ZI begitu ya? Ya betul. Ya. Mungkin ya ada bagiannya lebih ke ini ya, akreditasi puskesmas begitu. Apakah itu bisa kita sandingkan begitu biar kita tidak terlalu banyak forum-forum dan sebagainya, kan terintegrasi nggih. Matur nuwun. Oh baik, terima kasih Dokter Ririn. Tentunya apakah ini boleh disandingkan? Ya boleh Bapak Ibu. Jadi nanti panjenengan bagaimana cara mengaturnya saja antara MONEF logmin begitu ya dengan ZI. Itu kan bisa diatur Bapak Ibu. Jadi memang biar nggak bolak-balik melaksanakan MONEF begitu kan maksudnya Dokter Ririn tadi nggih. Betul Mbak, betul. Nggih, silakan Bapak Ibu. Dokter Ririn silakan nanti bagaimana diatur dengan tim ZI-nya masing-masing begitu. Apakah nanti pada saat MONEF ini bisa bersamaan nih antara MONEF ZI maupun MONEF yang logmin tadi begitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Erni. Dokter Ririn, sama-sama. Ada pertanyaan dari RSUD Dr. Sudono. Mohon izin bertanya, dari RSUD Dr. Sudono, apakah dokumen pendukung yang digunakan dapat diupdate atau menggunakan dokumen yang telah ada di Google Drive ZI Biro Organisasi? Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu terkait dengan Google Drive, mohon izin bukan Google Drive-nya Biro Organisasi, nggih. Melainkan Google Drive-nya panjenengan sendiri. Kami kan hanya nyuwun link-nya saja. Nggih. Jadi selama ini bukan di Google Drive-nya Biro Organisasi ataupun TPI, melainkan link Google Drive masing-masing unit kerja. Kami hanya minta untuk diberi akses bisa melihat. Begitu. Mungkin ada penjelasan yang lebih detail terkait dengan pertanyaan ini dari RSUD Dr. Sudono. Maksudnya bagaimana? Saya persilakan. Ya, cek. Sudah jelas Bu? Ya. Siap, jelas Bapak. Kami persilakan. Mohon izin untuk UPT Bandara bisa di-mute dulu. Nggih, ngapunten kita di RSUD Dr. Sudono dulu nggih, Bapak Ibu UPT Bandara. Bentar. Silakan Bapak Ibu dari RSUD Dr. Sudono. Cek.
Silakan Bapak, suaranya sudah terdengar Bapak. Sudah, oh iya. Sudah jelas Bu. Saya kira Google Drive-nya dari Biro Organisasi. Nanti kita update. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan Google Drive, bukan Google Drive-nya Biro Organisasi ya Bapak Ibu. Jadi Google Drive-nya memang milik dari masing-masing perangkat daerah maupun unit kerja. Kami hanya membantu untuk mereview seperti itu, apakah formatnya sudah benar, kemudian folder-foldernya sudah benar atau tidak. Jadi kembali lagi itu adalah milik panjenengan semua, bukan milik TPI, begitu ya. Matur nuwun dari RSUD Dr. Sudono. Selanjutnya kami persilakan dari UPT Bandara. Kami silakan Bapak. Ini satu-satunya bandara yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur ya Pak ya? Ya Pak. Siap. Kita masih punya hutang kunjungan ke sana Pak. Sampai sekarang masih belum terwujud ya Pak. Ya siap, saya tunggu Bu, rawin jenengan Bu Henry. Oke. Bu izin, saya ini kan sebenarnya ya menyampaikan lunak sih, cuma saran aja. Gini, Bandara Malang kita dulu pernah ini memulai JTI tahun 2022 dan sudah pernah membuat rencana aksi, tetapi selama ini tidak pernah dilakukan monitoring evaluasi karena ada perubahan kepemimpinan. Jadi pimpinan kami ada yang purna, terus juga yang kedua pimpinan kami ada yang masih PLT dan merangkap jabatan di OPD. Mohon arahnya Ibu untuk biar kami bisa melakukan evaluasi lagi gimana prosesnya. Saja, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bandara Abdurrahman Saleh ini memang telah membangun zona integritas sejak tahun 2022 ya Pak ya. Waktu itu juga pernah dievaluasi begitu. Namun tidak pernah melakukan monef karena pergantian kepemimpinan, begitu ya Pak ya. Betul ya. Padahal seharusnya monef ini kan tidak ada hubungannya dengan pimpinannya siapa Pak. Jadi rencana aksi yang sudah dilakukan itu wajib dimonef secara berkala. Minimal memang setiap 6 bulan itu minimal Pak. Lebih baik memang per bulan atau per triwulan ya, disarankan per triwulan. Jadi walaupun siapapun pimpinannya, walaupun dia PLT atau definitif itu tetap Pak wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya. Begitu nggih Pak. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan gitu. Ya. Kalau mau memulai baru gini Bu, rencana aksi yang sebelumnya itu diupdate atau gimana Bu? Enak. Ya, jadi pembangunan zona integritas ini kan bukan sesuatu yang berakhir dalam 1 tahun terus habis kemudian tidak diakui, tidak seperti itu Pak. Jadi pembangunan zona integritas ini dia secara berkesinambungan. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah menyusun rencana aksi di tahun 2022, kemudian ada laporan evaluasi, paling tidak di akhir tahun Bapak membuat itu laporan evaluasi, hasil monitoring evaluasi, walaupun memang tadi tidak dilakukan secara berkala, kalau saran kami tetap dilakukan laporan per tahun Pak. Kemudian di tahun 2023 menyusun kembali, begitu. Menyusun kembali rencana aksi di tahun 2023. Oke, siap. Terima kasih untuk arahnya. Sami-sami Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali kita masih ada waktu 4 menit ya. Ada waktu 4 menit, kita akhiri pada pukul 14.30. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang masih mau menyampaikan unek-uneknya? Boleh. Oh ya, ini ada pertanyaan di kolom chat. Mohon izin bertanya Bu Herni, untuk penunjukan pegawai teladan, apakah perlu dibuatkan SK untuk penunjukan pegawai teladan? Apakah ada waktu bulan, triwulan, semester dalam 1 tahun? Terima kasih. Oke. Terkait dengan pegawai teladan. Pegawai teladan ini adalah kebijakan internal Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu melakukan upaya-upaya internal yang menjadi ketetapan di unit kerja karena kami dari TPI maupun TPN tidak ada ketentuan terkait dengan ini. Begitu nggih, kami persilahkan sesuai dengan kebijakan pada masing-masing unit kerja Bapak Ibu. Gitu nggih. Link materi bisa diakses di mana? Ya, link materinya bisa diakses pada daftar hadir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi daftar hadir yang sudah ada pada kolom chat. Di situ nanti bisa dipilih selain mengisi kehadiran, di sana juga ada materi.
Bisa diakses di sana. Jadi masuk melalui web Biro Organisasi, bisa mengisi daftar hadir sekaligus download materinya di sana. Begitu Bapak Ibu, sampun sudah jelas semua. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, mohon maaf saya baru join, mohon bisa share kembali daftar hadir dan materi. Silakan Mbak Ami bisa di-share kembali daftar hadirnya. Oke, terima kasih Mas Agung. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tampaknya diskusi kita kali ini sangat menarik begitu ya. Dan sejak tadi memang kami berupaya untuk mengajak Bapak Ibu untuk sharing dan berdiskusi, bukan hanya mendengarkan materi saja, karena harapannya memang coaching klinik ini kita jadikan ajang untuk praktek begitu ya, langsung praktek bukan hanya teori-teori saja, karena teori-teori sudah Bapak Ibu dapatkan jauh-jauh sebelumnya, mulai dari rapat koordinasi, kemudian BIMTEK dan sebagainya, barangkali sudah ada yang pernah ikut di tahun lalu. Nah di coaching klinik ini memang harapan kita adalah Bapak Ibu bisa langsung praktek dan langsung bisa mengerjakan begitu, karena merupakan tahapan dari evaluasi yang akan kita laksanakan pada bulan Mei nanti. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dari pelaksanaan coaching klinik ini dan nantinya bisa sambil bersiap-siap dan kita bersama-sama akan menyelesaikan begitu ya seluruh pemenuhan dokumen maupun upaya-upaya yang harus Bapak Ibu lakukan di masing-masing perangkat daerah maupun unit kerja. Sampai jumpa besok pada coaching klinik sesi 3, begitu ya Bapak Ibu. Besok kita akan mulai pada pukul 9 dan di sesi 4 kita mulai pada pukul 13.00. Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, baik dari perangkat daerah, unit kerja maupun dari kabupaten kota. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sebenarnya upaya internal kami di provinsi ya Bapak Ibu dari kabupaten kota. Hanya tadi memang Bu Wiwit sempat share di grup kabupaten kota supaya bisa belajar bersama begitu. Ya, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan kita ini bisa membawa manfaat khususnya dalam hal persiapan evaluasi zona integritas di tahun 2023 ini. Saya Herni pamit undur diri. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.